semuanya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Putri Maharani dengan NIM 1532453. Perkenalkan, saya Sahira Nabila Yunus dengan NIM 1532419. Perkenalkan, saya Octavia Nafisa Ramadanti dengan NIM 1532447. Perkenalkan, saya Bihan Raisya Anggrain Handoyo dengan NIM 1532479. Perkenalkan, saya Endro Jehena Yohanes dengan NIM 1532425. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana suatu daerah aliran sungai bisa memiliki kondisi tanah yang berbeda-beda? Nah, melalui analisis menggunakan software ArcGIS, kita bisa tahu nih gimana curah hujan, peta tanah, dan juga laju erosi saling berhubungan. Oleh karena itu, melalui video ini akan dibahas analisis yang lebih lanjut tentang daerah aliran sungai, khususnya Dasrayu di Jawa Tengah. Erosi tanah merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap degradasi lahan, penurunan kualitas air, menurunnya produktivitas pertanian, dan terganggunya keseimbangan ekosistem, khususnya di wilayah daerah aliran sungai. Untuk memahami serta mengendalikan dampak tersebut, diperlukan analisis menyeluruh yang mempertimbangkan faktor-faktor utama seperti jenis tanah, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan intensitas curah hujan. Dalam konteks ini, proyek analisis di Dasrayu merupakan perangkat lunak yaitu ArcGIS sebagai alat analisis spasial untuk mengevaluasi potensi erosi. Dengan memanfaatkan data jenis tanah, peta elevasi, dan parameter lainnya, proyek ini bertujuan memprediksi laju erosi serta mengidentifikasi wilayah yang paling rentan terhadap erosi sebagai dasar perencanaan mitigasi yang tepat. Kajian ini menganalisis faktor fisik dan lingkungan yang memengaruhi tanah dan hidrologi melalui batas wilayah administratif, dam, delineasi catchment area, slope, dan data hidrologi. Hasilnya digunakan untuk merekomendasikan konservasi das seperti mitigasi bencana, sistem drainase, dan revegetasi berdasarkan karakteristik tanah dan dinamika aliran air. Dasrayu memiliki sungai utama yaitu Sungai Serayu dengan wilayah Sungai Serayu sampai dengan Citanduy. Koordinasi tengahnya sekitar 7,24 lintang selatan sampai 109,17 bujur timur dan luas daerah aliran sungai kurang lebih 4.375 km persegi serta status prioritas nasional kategori kritis sedang tinggi. Dasrayu terletak di Provinsi Jawa Tengah dan mencakup wilayah administratif Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, sebagian kecil Kabupaten Kebumen, dan sebagian kecil Kabupaten Cilacap. Karakteristik geografis dan lingkungan Sungai Serayu pada bagian hulu berasal dari Pegunungan Dieng, tepatnya di Kabupaten Wonosobo, dengan wilayah yang didominasi hutan, lahan pertanian kering, dan beberapa area lahan kritis. Selanjutnya, di bagian tengah, aliran sungai melewati Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, dengan penggunaan lahannya yang bervariasi seperti pemukiman, sawah, dan perkebunan. Di hilir sungai bermuara ke Samudra Hindia, di wilayah Kabupaten Cilacap yang kondisinya berupa dataran rendah dengan dominasi sawah irigasi dan rawa. Sungai Serayu merupakan sungai yang membentang sejauh 181 km yang berhulu di Gunung Perahu Wonosobo dan bermuara di Samudra Hindia di wilayah Kabupaten Cilacap. Secara karakteristik, Sungai Serayu memiliki debit air yang cukup besar dan arus yang cukup deras. Meskipun demikian, sungai ini memberikan manfaat yang besar pula bagi daerah yang dilewatinya, mulai dari irigasi, pariwisata pada anak sungai, hingga penambangan pasir. Penambangan pasir pada badan Sungai Serayu cukup mempengaruhi elevasi lapisan endapan pada aliran sungai. Maka dari itu, diperlukan bangunan yang mampu mengurangi kecepatan arus dan meningkatkan laju pengendapan sedimen di bagian hulu struktur. Salah satunya dengan dibangun ground seal yang melintang di badan sungai untuk mempertahankan sedimen yang dibawa oleh derasnya arus Sungai Serayu. Pembangunan ground seal di Sungai Serayu sangat penting untuk mengantisipasi aliran arus Sungai Serayu yang deras dan penambangan pasir di Sungai Serayu yang dapat membahayakan bangunan di sekitar sungai. Terutama untuk mengamankan aset nasional seperti Bendung Gerak Serayu, Jalan Raya, dan Jembatan Cindaga. Secara geografis, pembangunan ground seal Serayu terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tepat 350 meter di hilir Jembatan Cindaga, sehingga dinamakan ground seal Cindaga.
Lingkup pekerjaan meliputi Ground Seal Cindaga dan Riverman yang terletak di Desa Cindaga dan Desa Rawalo. Kemudian Ground Seal penyelesaian di Desa Gambarsari dan Desa Tambak Negara. Selain itu juga disertai dengan rehabilitasi dasar sungai dan pengerjaan M-Seal dan Bronjong. Ground Seal Cindaga memiliki panjang bentang 160 meter dan panjang sayap 44 meter dengan rincian elevasi top Ground Seal mencapai lebih dari 4,50, elevasi top N-Seal mencapai lebih dari 3,30, elevasi top Riverman Hulu mencapai lebih dari 11,30, dan elevasi top Hilir mencapai lebih dari 9,80. Ground Seal penyelesaian merupakan pekerjaan lanjutan yang terletak 200 meter di hilir Bendung Gerak Serayu dengan lebar bentang 131 meter dan panjang sayap 112 meter. Dengan rincian elevasi top Ground Seal mencapai lebih dari 6,0, elevasi top N-Seal 1 mencapai lebih dari 3,40, dan elevasi top N-Seal 2 mencapai lebih dari 3,50. Tidak mudah dalam proses pembangunan Ground Seal ini akibat derasnya arus sungai. Kendala dari faktor alam tak dapat dihindari. Segala aspek diperhatikan untuk menciptakan struktur Ground Seal yang mampu bertahan di arus yang deras. Secara teknis, cara kerja Ground Seal dalam pengamanan jembatan yakni sedimen yang dibawa oleh arus air akan dipertahankan tingginya sehingga tidak mengalami degradasi atau penurunan. Apabila tidak terdapat Ground Seal, maka akan membahayakan pondasi dan pilar penopang jembatan. Erosi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan semakin tersingkapnya pondasi. Bagian yang tertanam akan berkurang dan daya topang pilar jembatan akan mengecil. Sehingga apabila terjadi arus banjir yang menerjang sungai, jembatan roboh pun tak dapat dihindari. Pembangunan Ground Seal Cindaga ini merupakan wujud nyata peran pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk menjaga dan melindungi kawasan aliran Sungai Serayu, utamanya dari penurunan dasar sungai yang mampu mengancam konstruksi jembatan di atasnya. Semua dipersiapkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat hidup aman dan nyaman serta terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya ada peta digital elevation model atau peta DEM. Peta DEM ini memberikan representasi elevasi digital permukaan tanah di wilayah Dasarayu. Warna terang menunjukkan daerah dengan elevasi lebih tinggi seperti pegunungan. Sementara warna gelap menunjukkan area rendah seperti lembah dan dataran rendah. DEM merupakan dasar untuk analisis topografi, hidrologi, dan resiko bencana alam seperti longsor dan juga banjir. Selanjutnya ada peta catchment area. Pada peta catchment area ini kita melihat pembagian wilayah tangkapan air di Dasarayu. Warna hijau hingga merah menunjukkan luas catchment area yang berbeda, dari yang kecil hingga besar. Area warna merah menunjukkan daerah tangkapan air yang paling luas, sedangkan daerah hijau menunjukkan wilayah tangkapan air terkecil. Informasi ini berguna untuk memahami bagaimana aliran air permukaan terkonsentrasi di wilayah ini, membantu dalam manajemen air dan mitigasi bencana hidrologi. Selanjutnya ada peta kemiringan lereng atau slope. Peta kemiringan lereng atau slope ini mengklasifikasikan daerah Serayu berdasarkan tingkat kemiringan lerengnya. Warna hijau tua menunjukkan lereng yang agak curam, warna kuning menunjukkan lereng landai, dan merah menunjukkan lereng yang sangat curam hingga terjal. Kemiringan lereng ini berperan besar dalam resiko erosi dan longsor. Daerah dengan lereng curam harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan lahan dan konservasi tanah agar mengurangi resiko kerusakan tanah dan bencana alam. Berikutnya ada peta flow accumulation. Peta flow accumulation ini menunjukkan jalur dan area yang menjadi tempat penumpukan air permukaan. Warna biru terang menandakan daerah dengan akumulasi aliran yang tinggi, biasanya berupa sungai atau aliran sungai utama. Sedangkan warna gelap menunjukkan daerah dengan akumulasi aliran rendah. Informasi ini penting untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air dan mitigasi banjir di daerah aliran sungai. Selain peta flow accumulation, ada juga peta flow direction. Peta flow direction ini menunjukkan arah aliran air permukaan di wilayah Dasarayu. Warna yang berbeda merepresentasikan arah aliran air yang berbeda.
yang secara kolektif menggambarkan pola drainase wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk menentukan jalur aliran air, daerah resapan, dan potensi daerah rawan banjir. Nah, peta jenis tanah global dapat dilihat seperti ini. Nah, peta jenis tanah global ini yang menjadi patokan kami untuk kemudian menganalisis karakter dari tanah tersebut. Kemudian, untuk Dasrayu diperolehlah peta jenis tanah ini. Nah, peta tanah ini mengklasifikasikan berbagai jenis tanah yang terdapat di Dasrayu berdasarkan klasifikasi Domsoy. Berbagai warna menunjukkan jenis tanah yang berbeda. Misalnya, tanah yang berwarna biru muda ini menunjukkan jenis tanah AO atau Ortic Acrisols. Kemudian, untuk merah muda ini yang tulisannya JD itu menunjukkan District Fluvisols dan sebagainya. Kemudian, pemetaan jenis tanah ini membantu memahami karakteristik tanah di wilayah tersebut seperti tingkat kesuburan, kemampuan drainase, dan kecenderungan erosi. Informasi ini sangat berguna dalam menentukan jenis tanaman yang cocok serta teknik pengelolaan tanah yang sesuai untuk mencegah degradasi lingkungan. Nah, untuk jenis tanah yang pertama yaitu yang disimbolkan AO, Ortic Acrisols. Gambarnya itu kira-kira seperti ini. Nah, sifatnya itu tanahnya itu pertama sangat dalam, drainasenya baik dan berwarna coklat tua. Kemudian teksturnya lempung, strukturnya berkembang baik di horizon A dan B. Kemudian perakarannya itu terbatas di topsoil doang. Berikutnya, pH-nya netral di permukaan namun sangat asam di bagian bawah. Dan terbentuk di lanskap tua, topografi yang bergelombang, dan iklim tropis yang lembab. Untuk vegetasinya sendiri itu umumnya berupa hutan, yang di sana itu berupa sabana pohon yang diakibatkan terjadinya pembakaran musiman. Nah, untuk jenis tanah yang kedua bersimbol I, yaitu litosol. Gambarnya itu seperti ini. Nah, sifatnya itu kedalamannya itu sangat dangkal. Rata-rata itu cuma beberapa sentimeter. Kemudian teksturnya itu kasar dan memiliki kandungan mineral yang tinggi. Namun, sayangnya kandungan organiknya itu rendah dan sering dijumpai di lereng berbatu atau di pegunungan terjal. Jenis tanah selanjutnya yaitu District Fluvisol atau disimbolkan dengan JD. Nah, gambarnya tuh seperti ini. Nah, tanah ini memiliki base saturation kurang dari 50%, yaitu asam dan kurang subur. Nah, struktur tanahnya itu lemah dan sering terjadi stratifikasi atau sedimen baru. Nah, tanah ini terletak di dataran banjir dan cekungan sungai dan memiliki kelembapan tinggi sepanjang tahun. Jenis tanah selanjutnya yaitu Verticluvisols atau disimbolkan dengan LV. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, terletak di kedalaman 80 sampai 165 cm di horizon A sampai B. Tanah ini memiliki unsur hara mikro dan cation exchange capacity yang tinggi dan rasio kalsium dan magnesium yang seimbang. Nah, tanah selanjutnya adalah humic andosol atau disimbolkan dengan TH. Nah, gambarnya itu seperti ini. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, yaitu lebih dari 12 kg per meter kubik, dan terbentuk dari abu vulkanik dengan bulk density kurang dari 0,85 gram per cm kubik. Tanah ini sangat subur, gembur, dan sangat poros, dan memiliki kandungan humus tinggi yang cocok untuk pertanian. Jenis tanah selanjutnya adalah ochric andosol atau disimbolkan dengan TO. Gambarnya itu seperti ini. Nah, tanahnya itu pucat, memiliki tekstur semeri atau berdebu. Nah, tanah ini tidak memiliki horizon organik yang tebal atau kita sebut juga kurang subur. Tanah ini memiliki porositas tinggi dan struktur gembur yang khas tanah vulkanik. Nah, tetapi tanah ini butuh pengelolaan intensif untuk produktivitas. Jenis tanah selanjutnya adalah vitric andosol atau disimbolkan dengan TV. Kenampakannya itu seperti ini. Nah, tanah ini terbentuk dari abu vulkanik muda dan mengandung banyak kaca vulkanik dengan pelapukan yang minimal. Teksturnya ringan, gembur, dan berwarna terang. Tanah ini juga memiliki porositas tinggi tetapi mudah erosi dan memiliki CEC atau cation exchange capacity yang rendah. Nah, selanjutnya ada tanah yang disebut dengan Pelic Vertisols atau disimbolkan dengan VP. Memiliki kroma atau warna yang rendah, kurang dari 1,5, dan memiliki warna yang gelap saat lembab. Nah, tanah ini memiliki lempung tinggi, yaitu mudah mengembang dan mengerut, dan memiliki struktur belah ketupat di lapisan bawahnya.
Nah, tanah ini akan sering membentuk retakan saat kering. Data curah hujan didapat dengan menempatkan 4 stasiun atau titik pada das menggunakan data dari NASA Power. Peta ini menunjukkan distribusi curah hujan dengan rentang nilai mulai dari sekitar 2121 hingga 2763 mm per tahun. Nah, warna hijau tua mewakili area dengan curah hujan terendah, sementara warna merah muda dan putih menunjukkan area dengan curah hujan tertinggi. Nah, dari peta ini, kita dapat melihat bahwa daerah tengah dan timur Das Serayu memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan bagian barat. Informasi ini sangat penting untuk memahami pola hidrologi wilayah dan perencanaan pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi risiko banjir dan erosi. Selanjutnya adalah peta air faktor yang dapat dilihat di sini. Nah, peta air faktor ini menunjukkan intensitas erosi yang disebabkan oleh curah hujan dan kekuatan aliran air di wilayah Das Serayu. Warna hijau menunjukkan nilai air yang lebih rendah dan menandakan potensi erosi akibat curah hujan yang relatif rendah. Sedangkan warna merah menunjukkan daerah dengan potensi erosi akibat curah hujan yang tinggi dan intensitas aliran air yang kuat. Nah, peta ini penting untuk memahami bagaimana curah hujan mempengaruhi laju erosi di berbagai zona dan membantu dalam merancang strategi pengelolaan air dan konservasi tanah. Selanjutnya ada peta K-faktor yang dapat dilihat di samping ini. Peta K-faktor ini merepresentasikan tingkat erodibilitas atau kerentanan jenis tanah terhadap erosi. Warna kuning muda menandakan tanah dengan erodibilitas yang rendah, sementara warna coklat gelap menandakan tanah yang sangat rentan terhadap erosi. Informasi ini sangat penting dalam merancang langkah konservasi tanah yang efektif sesuai dengan karakteristik tanah di tiap daerah. Selanjutnya ada peta LS faktor yang dapat dilihat di samping ini. Peta LS faktor ini menunjukkan kombinasi pengaruh kemiringan lereng atau L dan panjang lereng atau S terhadap potensi erosi yang terjadi pada tanah. Warna merah menandakan area dengan nilai LS yang tinggi, yang berarti tanah tersebut memiliki potensi erosi yang sangat besar. Sedangkan warna hijau menunjukkan potensi erosi yang lebih rendah. Area dengan nilai LS yang tinggi ini biasanya terdapat di lereng curam dan panjang, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan lahan dan konservasi untuk mencegah kerusakan tanah yang lebih parah. Selanjutnya ada peta P-faktor yang dapat dilihat di samping ini. Peta P-faktor ini menggambarkan faktor pelindungan konservasi tanah terhadap erosi. Nilai P merefleksikan praktik pengelolaan tanah yang dapat mengurangi laju erosi. Warna hijau pada peta menunjukkan area dengan nilai P yang rendah, yang berarti tingkat konservasi dan perlindungan tanahnya cukup baik. Sedangkan warna merah menunjukkan nilai P yang tinggi, berarti daerah tersebut memiliki perlindungan tanah yang rendah dan lebih rentan terhadap erosi. Dari peta terlihat bahwa area lereng curam memiliki nilai P yang tinggi, yang menunjukkan perlunya penerapan teknik konservasi tanah seperti terasering, penanaman tutupan tanaman, atau konstruksi bangunan pengendali erosi agar laju erosi dapat ditekan. Selanjutnya ada peta NDVI yang dapat dilihat di samping ini. Peta NDVI ini didapat dengan mengunduh satelit Landsat dari Google Earth Engine. Peta NDVI ini merefleksikan tingkat vegetasi di wilayah Das Serayu. Warna hijau menunjukkan area dengan vegetasi yang sehat dan lebat, sementara warna merah menunjukkan daerah dengan vegetasi yang cenderung minim atau bahkan kosong. Vegetasi berperan penting dalam mencegah erosi tanah karena akar tanaman menahan tanah dan mengurangi aliran permukaan air. Oleh karena itu, peta ini sangat berguna untuk memantau kondisi tutupan lahan dan potensi risiko erosi yang mungkin meningkat di area dengan vegetasi yang minim. Selanjutnya ada peta C-faktor yang dapat dilihat di samping ini. Peta C-faktor ini menunjukkan pengaruh tutupan lahan dan vegetasi terhadap erosi. Warna hijau menunjukkan area dengan tutupan lahan yang baik dan proteksi erosi yang tinggi. Sedangkan warna merah menunjukkan area dengan tutupan lahan yang minim dan rentan terhadap erosi. Peta ini membantu dalam mengidentifikasi daerah yang perlu direhabilitasi atau dipertahankan vegetasinya untuk mengurangi resiko erosi. Selanjutnya ada peta soil erosion atau erosi tanah. Pada peta ini kita dapat melihat tingkat erosi tanah di daerah Das Serayu dengan skala 1:500.000. Warna hijau menandakan area dengan tingkat erosi yang rendah, sedangkan warna merah menunjukkan daerah dengan tingkat erosi yang sangat tinggi.
Secara umum, area yang didominasi warna hijau adalah wilayah dengan potensi erosi yang rendah. Kemungkinan karena tutupan vegetasi yang baik dan kondisi topografi yang relatif stabil. Sebaliknya, warna merah dan oranye banyak ditemukan di bagian lereng dan daerah yang rawan erosi. Ini mengindikasikan adanya risiko kerusakan tanah yang tinggi, terutama pada lereng curam dan daerah yang memiliki aktivitas manusia yang intensif seperti pertanian tanpa konservasi tanah yang baik. Peta ini sangat penting untuk perencanaan pengelolaan tanah dan mitigasi erosi agar dapat menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan pada dasarayu lebih lanjut. Selanjutnya ada peta kontur yang dapat dilihat di samping ini. Peta kontur ini menampilkan garis-garis elevasi yang menggambarkan topografi wilayah daerah aliran Sungai Serayu. Garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam, sedangkan garis yang jarang menunjukkan area yang relatif lebih datar. Peta ini membantu dalam memahami bentuk medan dan topografi yang mempengaruhi wilayah aliran air dan resiko erosi serta longsor di wilayah tersebut. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih. Sudah Menyaksikan. Dah. Degradasi lahan, seperti penurunan kualitas air. Kelihatan gak sih, Wi? Untuk memahami serta mengendalikan dampak tersebut, diperlukan analisis Kemiringan lereng kemiringan ada peta kemiringan lereng atau slope. Peta kemiringan lereng atau slope ini Lufisol atau disimbolkan. Selanjutnya Nah, kami menggunakan klasifikasi peta jenis tanah menggunakan peta jenis tanah global. Apakah standar seperti ini? Ya, para